Ya, ada istilah kan cash is the king. Ketika kita bicara bisnis model, itu ada 9 elemen, ada 9 blok. Itu gue bilang bicara bisnis model, itu ada 9 elemen kayak begitu. Dan yang di otak-atik itu 9-9-nya. Ketika kita bicara di satu produk gitu kan, itu kadang-kadang belum tentu harus produk yang diganti, belum tentu. Lu ngomong apaan sih, absurd banget sih gitu kan, gokil, gue nggak ngerti gitu kan ya, matiin aja deh gitu. Karena kita memunculkan ide baru dan ide itu menjadi solusi di tengah pandemi seperti ini, akhirnya kita kayak bisa nyalip di tikungan, bro. Kayak ibarat kata Rossi nih ya, Rossi udah ketinggalan gitu kan, tikungan terakhir dia salip gitu. Justru anak-anak muda itu potensinya di dalam situasi seperti ini itu peluangnya gede banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya PKS. Kali ini gue bakalan bicara tentang atau bincang-bincang tentang UMKM dan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana di situasi atau kondisi pandemi ini supaya teman-teman atau orang-orang yang pelaku bisnis bisa tetap bertahan. Dan gue gak sendirian tentunya, kali ini gue bareng foundernya Sekolah UKM. Jadi Sekolah UKM, iya kan ya? Bener. Sekolah UKM.com. Kali ini bareng sama Bang Lutfan. Okay. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Di tengah pandemi kondisi UKM kayak gimana nih? Iya, pasti banyak yang miris juga ya. Gue kalau dengar curhat-curhatan gitu kan, Bang, usaha drop begitu. Ya hampir semua lah ya, nggak usah yang UKM gitu. Yang ibarat kata yang gede-gede aja juga, ibarat kata juga sulit juga, drop juga. Bahkan yang ya skalanya udah saham segalanya turun bisa sampai 60% gitu kan. Terus gue tanya, kayak misalnya adalah beberapa perusahaan, kita nggak usah sebut lah ya. Iya. Ya, ngejaga aja nih, cuma perusahaan besar lah ya. Perusahaan besar telekomunikasi lagi lu bayangin perusahaan telekomunikasi bisa drop sampai 60%. Terus gue tanya, kira-kira itu bakalan, kalau istilah kata di bursa saham, bouncingnya kapan? Dia bakalan naik lagi kapan? Itu juga bisa setahun 2 tahun naiknya gitu, melambat gitu, juga lambat naiknya gitu. Nah, dan notabene gini loh logikanya ya. Padahal dalam situasi kayak begini kan, ibarat kata itu perusahaan telekomunikasi ya. Kalau gue logika orang awam ya, justru kan harusnya naik dong, bro. Iya, pengguna kan naik ya. Nah, di rumah aja kan. Iya kan, lu aja sebulan bisa berapa kali beli? Gue 50.000 bang, buat paketan. Lu masih standar. Anak kuliahan. Nah, tapi kan kita nyadarin ya, maksudnya gini loh, itu perusahaan yang di bidang telekomunikasi yang harusnya juga secara bisnis dia, tapi secara saham dia turun, bro. Itu skala makro ya. Kita nggak usah ketinggian dulu bahasanya ya. Nah, apalagi yang UKM gitu, yang resource-nya sangat terbatas, sumber daya terbatas, modalnya terbatas, terus marketnya juga, istilah kata cakupan wilayahnya juga terbatas. Ya itu lebih parah lagi, karena dampaknya juga nggak main-main gitu loh. Makanya kalau dalam situasi gini gue seringkali pertama kali gue ngasih respon ke mereka ketika mereka minta saran. Ya gue bilang sederhananya, ya udah lo aktifin dulu deh survival mode lo dulu gitu. Mode survival lo aktifin dulu. Nggak usah lo terlalu idealis. Bisnis gue harus bertahan gini. Kadang-kadang lo harus berpikir agak realistis deh. Bisa jadi lo harus pivot, lo harus ganti haluan gitu lo. Harus ya ada strategi yang dirubah ataupun bahkan ini produk lo kayak gitu sih. Jadi tapi menarik ya kalau misalkan Bang Lutfan tadi bilang bahwa kita harus pivot, kemudian kita harus mengaktifkan mode survivalnya kita gitu kan. Karena memang menurut gue sih, gue juga pelaku usaha gitu ya. Usaha apa emang? Dulu angkringan. Tapi karena pandemi akhirnya kan drop juga kan. Tutup juga sekarang? Tutup juga. Di mana usahanya? Di dekat kampus. Dekat dan kampus, kalau angkringan kan cenderung malam sampai jam 1, jam 2. Lah kan sekarang kan di sweeping juga kan. Waktu ngejalan itu lo sendiri yang ngejagain atau ada orang? Ada orang yang jagain. Jadi gue kan cuma bikin program-programnya, terus ada social movementnya juga di sana. Dan gue ingin bantu teman-teman mahasiswa sebenarnya gitu. Nah, di sisi lain ketika kita bicara tentang pivot, kemudian kita bicara tentang inovasi, kan jatuhnya ke inovasi dong larinya. Nah, kalau di tengah pandemi kayak gini kan tiap orang pun sebenarnya
apa ya, menurut gue tersandra dengan idealismenya juga, tapi akhirnya dia juga harus mengorbankan diri untuk keluar dari zona idealisme itu. Betul. Nah kalau misalkan kita bicara tentang mengorbankan diri jatuh ke zona yang nggak lagi idealisme gitu loh, Iya. apa yang perlu kita mulai di awal itu bang? Ya, jadi ya ada istilah kan cash is the king dalam situasi krisis ya. Ibarat kata cash is the king. Jadi ya yang kita maksud dengan survival mode, ya intinya gini deh, lu gimana caranya arus kas lu positif dulu gitu loh. Jadi sebenarnya pola pikirnya itu sebenarnya sederhana gitu loh. Ya gimana caranya lu bisa dapat pemasukan. Ya, terus arus kas lo tuh positif gitu ya. Dengan beban-beban pengeluaran lo itu tetap lo harus tekan, lo minimalisir gitu kan. Ya, bahkan ada strategi-strateginya. Yang tadinya fixed cost lo harus rubah jadi variable cost. Nah, lo apalagi tuh ya. Wah gila, berat-berat banget nih. Ya, ini kayaknya kalau lo belajar ekonomi bisnis sih nggak berat sebenarnya. Ini kalau di sekolah UKM belajar kayak gini. Nah iya, iya bener. Kita bahkan yang pedagang-pedagang gua ajarin dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang mereka udah, waduh apalagi tuh bahasanya ya kan bahasa Inggris gitu kan. Tapi gua bilang jangan minder dulu gitu, nggak usah minder gitu. Ini istilahnya aja yang yang ngeri gitu. Padahal sih ya sederhana lah. Padahal lu juga udah tahu lah. Dia juga jalanin sebenarnya udah ngerti gitu. Cuman kan ada istilah baru. Nah, maksud gua ya dalam situasi-situasi kayak begitu intinya ada berbagai macam strategi ya, dan yang dibilang pivot itu bukan hanya dalam pengertian yang sempit. Pivot hanya sebatas lu ganti produk. No, nggak begitu. Kenapa? Karena ketika kita bicara pivot itu sebenarnya bagian dari bisnis model. Dan ketika kita bicara bisnis model, ini harus agak fundamental dulu ya, gue jelasin ya supaya agak dalam lah sedikit lah. Ya, jadi ketika kita bicara bisnis model itu ada 9 elemen, ada 9 blok. Mulai dari blok pertama customer segment, lalu siapa yang kita bidik gitu kan, lalu ada value proposition, nilai apa yang kita mau tawarkan ke si siapanya itu. Jadi value proposition itu berbicara tentang what, apanya yang mau kita jualin. Terus blok berikutnya ada channel, salurannya, gimana cara jualannya, cara komunikasi, cara promonya, cara bertransaksinya itu channel. Habis itu ketika orang sudah beli, terus gimana CR-nya, customer relationship-nya, gimana kita ketika dia udah jadi pelanggan kita ngelolanya pelanggan itu gitu kan. Terus bagaimana key activities-nya, bagaimana mengelola SDM-nya, lalu gimana key resources-nya ya. Key resource itu manajemen asetnya, gimana key partnership-nya. Key partnership itu bicara tentang lu harus punya aliansi strategis dengan siapa. Kalau UKM misalnya lu harus punya supplier karena untuk menjaga stok bahan baku lu gitu. Itu bagian dari key partnership gitu kan. Bagaimana cost structure, kita bicara tentang biaya, komponen biaya-biaya tadi, meminimalisir pengeluaran-pengeluaran, ada strategi dari cost fixed cost dirubah jadi variable cost, itu bicara strategi di cost structure, struktur biaya. Terus yang terakhir bagaimana lu bicara tentang revenue stream, alternatif apa saja yang lu bisa jadikan pemasukan buat bisnis lu. Jadi revenue stream itu intinya aliran pemasukan lu dapat dari mana aja sih? Bisa dapat dari mana? Apakah lu punya toko terus lu pasang banner jadi untuk spot iklan, itu juga monetize, itu istilah monetize, menguangkan bisnis lu dari aliran mana saja. Jadi itu gue bilang bicara bisnis model itu ada 9 elemen kayak begitu, dan yang di otak-atik itu 9-9-nya. Pivot itu bicara tentang bisa 9-9 atau bisa beberapa bagian, bukan hanya bicara tentang perubahan produk. Kalau kita bicara cuma perubahan produk itu baru satu elemen, value proposition. Padahal bisnis model Canvas ada 9. 9. Nah, di sini teman-teman kadang-kadang terutama UKM ya, karena memang kurang update aja belajarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang pemahamannya sempit dan akhirnya mati gaya, bro. Tapi kalau misalkan bicara tentang tadi bisnis model itu, Iya. dengan produk yang sama pun bisa berarti dong? Iya, jadi gini loh. Ketika kita bicara satu produk gitu kan, itu kadang-kadang belum tentu harus produk yang diganti, belum tentu. Tapi bagaimana ternyata cara jualannya, Sellingnya gimana? nah, Marketingnya. ternyata bisa jadi tadinya dia B2C, bisa jadi B2B, dirubah. B2C itu maksudnya tadinya lu jualan langsung ke end user, ke customer langsung. Tapi bisa jadi dirubah bisnis modelnya, lu jadi beralih ke B2B. Lo ngelayanin langsung bisnis to bisnis. Misalnya lo akhirnya jadi supplier apa gitu, ngelayanin untuk ada perusahaan, pabrik atau apa, lo ngelayanin mereka akhirnya gitu. Jadi
bisa jadi produknya core-nya sama, ya core-nya itu juga gitu loh. Ya misalnya ya lu misalnya di kuliner atau apa misalnya sama, tapi macam-macam yang lu bisa rubah-rubah. Oh jadi Kayak gitu. Jadi luas banget ya pivot dalam artian itu. Iya. Nggak sempit sesuai rubah produknya aja gitu Iya, kan. iya. Nah, kesalahan kita di awal itu terutama teman-teman UMKM Iya. biasanya tuh di bagian yang mana nih? Oke. Biasanya untuk awal gitu Oke, kan. gini, gua supaya ini nggak terlalu gerambiang ya. Iya. Teman-teman Biar juga nggak abstrak banget gitu kan. absurd gitu kan kalau bahasa anak milenial. Lu ngomong apaan sih, absurd banget sih gitu kan. Gokil, gua nggak ngerti gitu kan ya. Matiin aja deh gitu. Jadi gini, contoh misalnya ya, gua ketemu misalnya sama teman-teman yang bergerak di bidang IO, event organizer. Pas ketika kita discuss, nggak ada event kan mereka. Nah, lu mau juga. bikin event apaan? Nggak boleh keramaian, Nggak bro. boleh. Ya kan? Mati juga. Mati kan. Bingung kan? Nah, gue bilang, terus banyak orang bilang gitu ya, atau banyak di luaran sana referensi-referensi orang, temen gue yang tadinya IO akhirnya tiba-tiba jadi jualan sembako, ya kan, jadi jualan apa gitu kan, ya kan, frozen food gitu. Itu konteks yang gue bilang kadang-kadang kalau kita berpikir sempit tentang pivot, ngerubah, udah banting setir, ganti produk, ganti bisnis sama sekali, gitu. Tapi ketika gue bilang, coba dong dianalisa dulu, masih bisa gak di otak atik tuh bisnis modelnya. Bisa jadi pivotnya tuh lu tetap pada core yang sama, core competence lo yaitu event organizer, tapi model bisnisnya yang dimodifikasi, dirubah. Nah itu yang kita bilang nanti akhirnya inovasi bisnis model. Nah dari discuss itu, ketika gue ketemu dengan yang teman gue yang IO itu, akhirnya kita discuss, bener bisa. Ada bahkan jadi ada beberapa inovasi-inovasi yang keluar gitu loh ya dari hasil diskusi itu gitu ya. Jadi konteksnya hanya dengan men-switch dari sisi channelnya saja sebenarnya. Channelnya itu darinya dia biasa ataupun dia biasa bikin event itu offline gitu kan, di onlinein gitu. Jadi gimana akhirnya muncullah konsep virtual event misalnya. Oh iya. Jadi muncul kayak misalnya semua perusahaan kan tadinya gampang banget ya bikin workshop offline gitu kan, hotel segala macam. Begitu ada pembatasan, mereka pending semua acara. Ya akhirnya kan beralih, harusnya dong bisa jadi virtual conference ya kan, teleconference atau virtual meeting dan lain sebagainya. Nah, cuman persoalannya ketika kita mau nggak semudah itu orang akhirnya istilahnya beralih gitu kan. Biasanya tadinya workshop offline terus ke online. Dari sisi kualitas bro, misalnya gambar, bagaimana penyajian, bagaimana experience-nya. Nah disitulah teman-teman IO bisa masuk bro, untuk mengelola itu, menjadi operator, mengemas acara virtualnya itu bisa menjadi experience-nya dapat ya kan, walaupun kita nonton dari gadget ataupun dari laptop gitu, tapi tampilannya ada memuaskan juga akhirnya. Nah berarti kan ada peluang di situ bagi benar. teman-teman IO, tapi masuk tambahannya ya lo harus di-combine, dikolaborasikan dengan teknologi misalnya live streaming ataupun misalnya lebih ke konten kreatornya ya kan, kemasan-kemasan berupa acara ya online gitu. Nah dari situ akhirnya ngulik, wah ketemu nih, terus coba di uji coba, trial gitu kan, bagus, tawarin ke orang mau beli. Iya. Karena gue lihat juga ini Bang, sekarang tuh ada juga yang wedding digital juga ya. Iya, itu juga. Jasa wedding digital juga kan. Nah, itu salah satunya yang didiskusikan itu ya. Iya. Jadi kan sebenarnya kesempatan itu kan berkaitan dengan mungkin peluang itu kan berkaitan dengan ceruk usaha dan tekanan yang ada, kemudian kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi juga gitu kan. Iya, jadi akhirnya semakin dieksplor bro, justru akhirnya itu berpotensi untuk menghasilkan ya kalau bahasa kita platform-platform baru gitu. Muncul tadi virtual event, terus virtual wedding gitu kan. Bahkan yang tadinya istilah kata kita bukan pemain utama di situ, karena kita memunculkan ide baru dan ide itu menjadi solusi di tengah pandemi seperti ini. Akhirnya kita kayak bisa nyalip di tikungan, bro. Kayak ibarat kata Rossi ini ya. Rossi udah ketinggalan gitu kan. Tikungan terakhir dia salip gitu. Benar. Dan malah kita yang finish duluan ya. Nah, bisa. Di situ yang gue bilang, gue selalu ngomong kalau misalnya discuss kayak ke anak-anak muda gitu kan, lu justru jangan minder dalam situasi seperti ini. Justru anak-anak muda itu potensinya di dalam situasi seperti ini itu peluangnya gede banget, gitu loh. Justru lu semua yang bisa berpikir tanpa beban,
lu kan nggak ada beban bro, lu nggak karyawan lu belum. Gue belum lulus beban itu bang. Ya beban lu cuma belum lulus doang gitu. Tapi karyawan nah, maksudnya lu kan lu belum punya keluarga, lu belum menghidupi banyak orang, karyawan segala macam. Jadi beban lu tuh bagaimanapun tuh lebih minim lah ya. Lebih minim lah ya. Nah di situ lu berpotensi untuk bikin yang ya bikin sesuatu yang baru gitu kan, dan tanpa beban gitu, tanpa beban bandingin dengan industri-industri yang besar. Gini, ada istilah justru semakin lu gede, semakin lu raksasa, lu semakin berat. Lu mau muter badan lu aja tuh butuh waktu berapa menit gitu loh, semakin lu gede gitu ya. Untuk pindah haluan itu yang dimaksud pivot. Orang yang kegedean gitu ataupun bisnis perusahaan yang terlalu besar itu untuk pivot itu terlalu berat, resikonya juga terlalu tinggi, makanya mereka jarang berani untuk melakukan improvisasi yang ekstrim begitu. Mereka mikirnya 1000 kali. Nah kita yang masih cere-cere nih ya kan, lincah banget, mau belok sana sini juga belok sini belok sana, resikonya masih inilah ya ada gitu bro kan? Ya kan. Ya, disitulah akhirnya kita bisa lebih lincah, bisa lebih ya tadi nyoba-nyoba sana sini, ngulik sana sini, akhirnya berpotensi nemuin formulasi yang paling pas. Dan disitulah berpotensi akhirnya lu bisa nyalip yang gede-gede. Ya seperti dulu lah awal-awal Gojek masuk industri kan, tiba-tiba dia bisa nyalip yang raksasa kan. Akhirnya kan jadi nggak ada apa-apanya dibandingin Gojek gitu. Nah sama, ini momentum pandemi ini ada peluang kayak begitu lagi. Ada peluang disruption lagi dari bisnis model yang baru-baru menggantikan bisnis model yang lama-lama. Situ bro.